Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan membawakan sebuah materi yakni e-commerce. Nah, bagi teman-teman yang sangat tertarik dengan dunia bisnis, wajib nih nonton video ini sampai akhir. Simak terus ya, check it out! Oke teman-teman, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih e-commerce itu. Jadi e-commerce atau yang disingkat dari electronic commerce adalah suatu bentuk perdagangan yang melibatkan pembelian, penjualan atau pertukaran produk dan jasa melalui internet. Hal ini berarti aktivitas perdagangan dilakukan secara elektronik dan tidak memerlukan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. E-commerce memungkinkan transaksi bisnis terjadi secara online, menggunakan berbagai platform seperti website toko online, aplikasi seluler, atau media sosial. Perkembangan e-commerce tentu ada sejarahnya nih teman-teman. Jadi perkembangan e-commerce sendiri dimulai pada tahun 1960-an dengan kemunculan Electronic Data Interchange atau EDI yang memungkinkan pertukaran dokumen bisnis secara elektronik antara perusahaan. Namun e-commerce benar-benar meroket pada tahun 1990-an dengan munculnya World Wide Web dan browser web. Nah, beberapa tonggak penting dalam sejarah e-commerce meliputi pada tahun 1970-an penggunaan ADI dalam transaksi bisnis. Pada tahun 1991, internet menjadi tersedia untuk publik umum. Pada tahun 1994, Amazon dan eBay didirikan, membuka jalan bagi e-commerce B2C dan C2C. Pada tahun 1995, PayPal diluncurkan sebagai sistem pembayaran online. Pada tahun 2000-an, munculnya platform-platform e-commerce seperti Shopify, Magento, dan WooCommerce. Pada tahun 2010-an, penetrasi seluler dan munculnya aplikasi belanja. Adapun berbagai keuntungan dan manfaat e-commerce antara lain, yang pertama yakni kemudahan berbelanja online. Konsumen dapat dengan mudah mencari dan membeli produk dari kenyamanan rumah tanpa harus pergi ke toko fisik. Yang kedua, akses pasar global. Pelaku bisnis dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia dan memperluas potensi pasar mereka. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional. Bisnis online mengurangi biaya penyewaan toko fisik dan operasional tradisional lainnya. Yang keempat, peluang bisnis tanpa batas geografis. Dengan e-commerce, siapapun dapat memulai bisnis online tanpa terbatas oleh lokasi fisik. Yang kelima, analisis data dan pelanggan. E-commerce menyediakan data yang berharga tentang perilaku konsumen dan membantu dalam strategi pemasaran serta pengambilan keputusan bisnis. Yang keenam, kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan besar. Dengan menggunakan e-commerce, usaha kecil dan menengah dapat bersaing dengan perusahaan besar, tentunya dengan biaya pemasaran yang lebih rendah. Yang ketujuh, faktor-faktor mendukung kesuksesan e-commerce, yakni keamanan transaksi online, teknologi pengelolaan pembayaran canggih, dan kemajuan logistik mendukung pertumbuhan e-commerce. Model bisnis e-commerce terbagi menjadi tiga. Yang pertama yakni e-commerce B2C, yang kedua e-commerce B2B, yang ketiga e-commerce C2C. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yakni e-commerce B2C atau business to customer, yang mana merupakan model di mana perusahaan menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir. Artinya, interaksi terjadi antara perusahaan dengan penjual dan individu atau konsumen sebagai pembeli. Contohnya, toko online pakaian, toko elektronik, atau situs web yang menjual produk-produk konsumen seperti Amazon, Zalora, dan Lazada.
Yang kedua, e-commerce B2B atau business to business, yang mana melibatkan transaksi antara dua perusahaan atau bisnis. Model ini digunakan untuk menjual produk atau layanan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain sebagai konsumen. Contohnya, pasar distribusi, platform pemasok, dan situs web grosir seperti Alibaba, Indo Trading, dan Global Search. Yang ketiga, e-commerce C2C atau customer to customer, yang mana melibatkan transaksi langsung antara konsumen akhir tanpa keterlibatan perusahaan sebagai perantara. Dalam e-commerce ini, konsumen menjual barang atau layanan kepada konsumen lainnya. Contohnya, seperti eBay, Bukalapak, dan OLX. E-commerce terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan produk dan layanan, yang kedua berdasarkan platform. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama berdasarkan produk dan layanan terdiri atas e-commerce retail. Yang mana e-commerce retail ini melibatkan penjualan produk fisik kepada konsumen akhir. Produk-produk ini umumnya merupakan barang-barang konsumen yang dapat dipegang dan dikirimkan, seperti pakaian, barang elektronik, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua, e-commerce digital, yang mana e-commerce ini berfokus pada penjualan produk digital yang dapat diunduh atau diakses secara online, seperti perangkat lunak, musik, e-book, video, dan konten digital lainnya. Yang ketiga, e-commerce layanan, berfokus pada penjualan layanan online seperti pemesanan tiket penerbangan, hotel, penyewaan mobil, dan layanan transportasi lainnya. Nah, selanjutnya e-commerce berdasarkan platform, terdiri atas website toko online, yang mana merupakan model yang populer di mana penjual mengoperasikan toko mereka secara online melalui situs web yang ditampilkan dalam format katalog produk. Yang kedua, aplikasi seluler, yang mana melibatkan aplikasi yang diunduh ke perangkat seluler seperti smartphone atau tablet untuk melakukan transaksi dan berbelanja. Yang ketiga, platform media sosial, yang mana penjual menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Pinterest untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan mereka. Nah, teman-teman di sini masih ada yang bingung dan bertanya-tanya nggak sih, bagaimana sih caranya membangun toko online? Oke, teman-teman yang masih bingung dan bertanya-tanya, simak nih video aku baik-baik, karena aku akan membagikan langkah-langkah yang tepat untuk membangun toko online. Oke, yang pertama, kita harus memilih platform e-commerce terlebih dahulu, yang mana dalam pemilihan platform e-commerce merupakan langkah penting dalam membangun toko online. Platform e-commerce adalah perangkat lunak atau layanan yang menyediakan alat dan fitur untuk membangun dan mengelola toko online. Yang kedua, membuat desain dan tata letak. Desain dan tata letak adalah aspek visual dari toko online yang mencakup tampilan, struktur, dan navigasi situs web. Dalam penggunaan desain yang menarik dan tata letak yang mudah dinavigasi, tentunya akan meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu pelanggan dalam menemukan produk dengan cepat. Yang ketiga, penyusunan katalog produk, yang mana penyusunan katalog produk ini melibatkan pengaturan dan penataan informasi produk seperti deskripsi, harga, gambar, dan atribut lainnya untuk setiap item yang dijual di toko online. Dengan informasi yang jelas dan lengkap, tentunya dapat membantu pelanggan untuk memahami produk dan membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Yang keempat, integrasi pembayaran dan pengiriman, yang mana integrasi pembayaran dan pengiriman adalah langkah penting dalam memastikan toko online dapat menerima pembayaran dari pelanggan dan mengatur proses pengiriman produk. Untuk integrasi pembayaran, toko online tentunya perlu menyediakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. Sedangkan untuk integrasi pengiriman, toko online harus bekerja sama dengan penyedia jasa logistik atau kurir untuk mengatur pengiriman produk kepada pelanggan.
Dalam pemasaran e-commerce tentu ada strateginya nih teman-teman. Nah, dalam hal ini aku akan membagikan 4 strategi yang bisa kita gunakan untuk pemasaran e-commerce. Yang pertama bisa melalui SEO atau Search Engine Optimization. Nah, SEO sendiri merupakan strategi pemasaran digital yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat dan visibilitas sebuah situs web di hasil pencarian mesin pencari, seperti Google. Yang kedua, digital advertising. Nah, digital advertising merupakan strategi pemasaran berbayar di platform digital seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan platform iklan digital lainnya. Selanjutnya, social media marketing. Social media marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan pemanfaatan platform media sosial untuk membangun brand awareness, berinteraksi dengan pelanggan, dan mempromosikan produk atau layanan. Nah, yang keempat, email marketing. Email marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan pengiriman email kepada pelanggan potensial atau pelanggan yang sudah ada untuk mempromosikan produk, memberikan penawaran khusus, atau menyampaikan konten yang relevan. Sekian dulu video dari aku. Semoga setelah ini teman-teman bisa membangun bisnis online ya. Oke, thanks for watching my video. Bye-bye.